Survei mengatakan banyak yang nonton tapi lupa untuk subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dan like jika suka. Serta unlike saja jika tidak suka. Oh iya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi dengan kami di acara Ngelmu, Ngobrol Neangan Ilmu. Kali ini masih ngobrol-ngobrol tentang seputar teater. Masih bersama Mas Eko tentunya. Beliau ini salah satu pelaku seni teater ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa follow juga IG-nya di bawah ini. Mas Eko, ya, wilujeng. Mas Eko orang lanjut nih ya, ngobrol nu kamari. Kemarin kan sudah ngobrol tentang asal mula sejarah teater. Nah ini bab teater mah bab paling panjang kayaknya. Gitu. Ngobrol lah ya, orang sambil santai ngereyeh ya. Pelan-pelan ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi para pelajar ya. Kemarin teh baru sampai kita ngobrolin teater sampai ke jenis teater, gaya pementasan ya. Nah biasanya kan lamun teater mah yang saya tahu ya Mas, pasti aya paling awal tuh aya naskah ya, kan? Naskah lakon. Aya sesuatu yang tertulis kan. Nah, kita ngebahas tentang naskah atau lakon itu ya. Lakon, aya lakon gitu ya, kan. Lakon. Nah di bab lakon ini apa saja Mas? Tahap paling awal merencanakan atau membuat lakon itu seperti apa? Di lakon itu sebenarnya yang dibahas itu yang paling pertama itu tema biasanya. Tema kita menentukan dulu temanya mau apa. Terus setelah tema lari ke plot yang mau kita pilih apa. Plotnya, terus jenis plot, terus ke wilayah penokohan. Jadi mau ada berapa tokoh nih yang mau di dalam naskah yang mau dibikin itu, ada berapa tokoh yang dibutuhkan. Terus ke struktur dramatiknya mau seperti apa. Terus akhirnya sampai ke wilayah detail persoalan penokohan. Gitu, Nah Mas, pertama kan tema heula ya. Nah menentukan tema. Nah biasanya di teater tema-temana atau misalkan ada berapa tema biasanya? Kalau tema yang umum sebenarnya 3. Kurang lebih ada 3. Ada yang temanya sosial, psikologis, sama antropologi. Sosial, psikologis, antropologi. Nah yang sosial itu biasanya yang diceritakan itu persoalan lingkungan, hal-hal yang sekitar ya, kita gitu ya. Lingkungan, jadi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan lingkungan, atau lingkungan dengan ya hal-hal yang lingkungan lah. Jadi masih seputaran lingkup hubungan manusia dengan manusianya atau dengan lingkungannya, kurang lebih kayak gitu. Itu yang tema sosial. Terus tema psikologis. Nah kalau psikologi? Nah kalau yang tema psikologis mah itu biasanya nggak hanya persoalan psikologis manusianya, tapi bisa juga persoalan psikologis manusia dengan zamannya, manusia dengan ordenya,
dengan eranya atau manusia dengan lingkungannya. Yang lebih spesifiknya psikologisnya yang dibahas. Dan biasanya yang tema-tema psikologis mah itu naskah-naskah barat. Naskah barat ya. Ibsen biasanya psikologis. Kalau naskah Indonesia mah belum sosial, ada ya. Rata-rata sosial ya. Naskah Indonesia. Nah, selain itu antropologi. Yang antropologi mah biasanya persoalan kebudayaan. Naskahnya itu isinya menceritakan misalkan sejarah suatu daerah atau ada apa sih di daerah itu dan itu diangkat di naskah. Folklor ya itu. Masuk ke situ. Masuknya ke iyanya tentang kebudayaan, antropologi. Folklor terus membicarakan tentang kesenian itu bisa ke wilayah itu. Setelah tema. Nah, tema sudah. Nah, lanjut karena plot biasanya. Nah, plot di sini. Nah, di sini plot itu gunanya untuk merancang atau kumaha? Ya, plot itu fungsinya untuk membangun rangkaian cerita. Dari A sampai Z. Seperti apa ya? Kalau misalkan yang umum dikenal ya kurang lebih namanya hampir sama dengan alur. Alur cerita. Nah, alur cerita. Jadi kan itu rangkaian mau seperti apa dari A, B, C, D sampai ke Z. Gitu. Baru di bawahnya itu ada plot. Nah, jenisnya tuh. Plot itu ada simple plot sama multiplot. Simple plot, multiplot. Nah, yang simple plot itu yang biasanya kita kenal itu linear plot plot sama circular plot. Linear plot gimana ya, Mas? Yang linear plot biasanya cerita yang dibangun dari A sampai Z. Jadi gitu rata. Gitu. Maksudnya tahapannya dari A setelah A ke B, ke C, ke D ya. A sampai Z. Jadi gitu si plotnya tuh. Kalau yang circular plot mah dari A balik lagi ke A. Ceritanya tuh gitu. Kembali lagi ke A. Diulang lagi akhirnya. Misalkan contoh kalau misalkan yang simple plot mah AA sama Eko ketemu di jalan, misalkannya jalan bebarengan tiba-tiba AA berhenti di mana dan pergi. Selesai di situ. Nah, kalau yang circular plot mah AA sama Eko ketemu di jalan ngobrol, AA pergi. Tiba-tiba ada lagi yang nimbrung dan membahas hal yang sama lagi dengan orang yang baru. Itu circular plot. Kalau terus gitu. Ayah mundi cerita kan ayah flashback. Nah itu masuknya ke mana? Flashback mah masuknya ke anatomi plot. Anatomi plot flashback mah. Nanti kita bahas. Gitu. Terus kan tadi baru sampai ke simple plot ya. Simple plot ada plot linear sama circular plot. Terus multiplot. Nah yang kan biasanya kalau kita belajar bahasa Indonesia yang kita tahu cuman itu ya. Simple plot. Maju mundur atau maju atau flashback kan itunya biasa yang umum tahu yang itu. Nah, ada yang namanya multiplot. Multiplot itu ada yang episodic plot, ada yang concentric plot. Kalau episodic plot itu rangkaian cerita yang dibangun itu nggak ada hubungan sebab akibat per episode itu. Nggak ada sebab akibat. Nggak ada hubungannya, tapi nanti selesai di akhir. Alurnya tuh gitu. Contohnya ya. Contohnya kalau ngebahas film film kan rame film Marvel ya. Biasanya anak-anak sekarang menontonnya Marvel. Yang episodik itu contoh Iron Man kan ada Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Nah, itu episodik. Jadi di tiap episode itu nggak ada hubungan sebab akibat dengan episode sebelumnya atau episode sesudahnya. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Tapi nanti selesai di akhir. Di akhir. Di akhir baru ada titik temu yang sama.
Itu episodik. Terus anu kedua? Yang kedua concentric plot. Concentric plot itu semua persoalan itu selesai di akhir. Di tengah-tengah itu selesai. Semua persoalan nanti selesainya di akhir semuanya. Semuanya di situ. Gak satu persatu gitu. Gak satu persatu. Jadi kalau misalkan contohnya mah kalau film lagi masih yang Marvel, yang Avenger. Jadi di situ kan tiap tokoh di dalam cerita punya persoalan masing-masing, ya, tapi punya satu konflik yang sama dan itu selesai di akhir. Gitu. Itu yang concentric plot itu. Kalau yang episode kan nggak ada hubungannya satu sama lain dengan episode satu dengan sesudah dan sebelumnya. Kalau yang concentric, tiap tokoh itu punya persoalan berbeda tapi punya konflik yang sama. Konfliknya sama. Nah, biasanya kan yang concentric itu dari mulai kalau filmnya itu Avenger 1, 2, 3 sampai akhirnya Endgame dan Infinity War kan itu concentricnya di situ. Selesainya di situ kan semua punya masalah yang sama akhirnya diselesaikan di bagian itu concentric. Kalau yang episodik yang tadi Iron Man 1, Iron Man 2, Hulk 1, Hulk 2, Thor 1, Thor 2. Kalau film gitu itu ya Marvel menerapkan itu, contohnya itu. Terus tadi Mas Eko nyebut anatomi plot. Nah, kalau anatomi biasanya kan kalau anatomi dina seni rupa mah kan bentuk patungnya ada kepala, tangan, lutut, kaki, dari atas sampai bawah. Terus ada mata, hidungnya dan lain sebagainya. Nah, namun di plot anatomina non sih Mas. Kalau yang di anatominya itu dimulai dari gimmick, biasanya ada gimmick. Terus ada foreshadowing, ada dramatic irony, ada suspense, ada surprise. Nah, itu tuh kudu berurutan apakah bebas? Nggak harus. Jadi kadang ada naskah yang gimmick mah pasti ada ya. Gimmick karena kan gimmick itu artinya adegan awal yang membangun cerita. Untuk ngebangun emosi membangun emosi itu di gimmick. Nah, kadang ada cerita yang nggak ada foreshadowing, ada cerita yang foreshadowing ada tapi dramatic irony nggak ada. Jadi nggak harus ada. Tapi nggak harus ada semua. Nggak harus ada semua. Gitu. Jadi itu mah hanya anatomi yang menjelaskan di cerita itu ada anatomi ininya. Gitu. Terus bebas dikomposisikan gitu. Bebas. Oke. Itu kan anatomi plot. Oke. Berarti penjelasan detailnya mah kan bisa dibaca di buku apa sih Mas? Ada buku Seni Teater jilid 1. Nah, jilid 1 sama jilid 2 ya? 2. Itu teh karya siapa? Eko Santosa. Ya. Nah, teman-teman kalau pengen lebih jelasnya silahkan dibuka bukunya. Kalau nggak salah ada e-booknya juga ya? E-booknya ada. E-book Seni Teater jilid 1 dan 2. Nah, di sana lebih detail ya. Detail. Sekarang mah ngobrol santai ya Mas, ngobrol santai. Oke, tadi setelah anatomi ya. Setelah beres ya anatomi plot. Nah, kalau nggak salah mah ada setting ya. Nah, setting di sini setting panggung atau setting apa di sini? Menarik. Jadi yang dibahas di lakon mah biasanya settingnya itu ada berupa penglataran tempat, penglataran waktu, dan penglataran peristiwa sebenarnya. Tapi memang itu berpengaruh untuk kebutuhan setting panggung. Kebutuhan setting panggung itu berpengaruh. Gitu. Jadi setting pertama latar tempatnya menceritakan apakah di sebuah pasar, nah itu atau di rumah, ruang tamu atau di kamar tidur. Dan biasanya ngebedainnya itu indoor outdoor pertama itu untuk tempat. Terus ada lagi persoalan latar tempat itu di mana sih ini? Di Banten kah? Di Bandung kah? Di Eropa kah? Di Jepang kah? Di Cina kah? Itu tempat itu. Terus kalau setting tempat nih Mas, apakah dalam satu pertunjukan bisa 2 atau 3 setting tempat atau hanya 1 di teater? Bisa ya? Bisa. Tergantung bagaimana naskahnya. Karena contoh kayak beberapa naskah Yunani kan itu
setting tempatnya itu ada yang di kerajaan sama ada yang di halaman kerajaan. Nah, itu mah nanti ngaruhnya ke teknis bagaimana seorang penata artistik. Nantilah kita membuat setting ya. Berarti nanti kita bahas di tata artistiknya. Nah, terus permasalahan waktu di dia kumaha? Nah, kadang suka salah tafsir ya. Waktu itu digambarkan sebagai jam 9, jam 10, jam 11 gitu nah, ya. Kan, nah, sementara waktu yang dimaksud di sini itu bukan hanya itu juga waktu memang, tapi bukan hanya persoalan itu, tapi juga akhirnya ke persoalan pagi, siang, sore, jelas. Itu juga waktu. Terus ke persoalan zaman. Oh iya tahun berapa? Oh iya. Berarti zaman tahun 70-an ya, 70. dengan sekarang beda. Ya kan? Berarti ngaruh oke kan karena kostum, setting oke kan. Make up juga ngaruh. Terus misalkan di waktu Jepang di era kerajaan. Tuh, atau misalkan Indonesia di zaman penjajahan, kan itu persoalan waktu. Jadi lebih luas sebenarnya, nggak hanya jam 9, jam 10, tapi banyak. Lebih banyak ya. Tadi terus, tempat, waktu, suasana. Nah, ini yang kadang siswa salah menafsirkan. Suasananya itu biasanya ditulisnya bahagia, sedih. Nah, eta Mas. Ya. Suasana teh bahagia, gitu. Sedih gitu ya. Riang gembira. Terus nanti tragedi jadi suasana. Nah, ini suasana di sini. Nah, sebenarnya Mas, suasana yang dimaksud itu contohnya karena hubungannya sama penglataran waktu tadi. Penglataran tempat dan waktunya. Ya. Contoh suasananya adalah suasana pasca kemerdekaan. Nah, itu suasananya itu yang diambil. Suasana siga kumaha pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu kayak gimana sih misalkan, atau suasana ruang penjara, seperti apa sih suasana ruang penjara? Itu sebenarnya. Jadi latar suasana itu atau latar peristiwa itu kalau bahasanya peristiwa yang mendampingi lakon itu berjalan. Jadi bukan gitu. Bahagia sedih. Bukan bahagia sedih. Iya, tapi itu kayak kalau contohnya misalkan kayak naskah hanya satu kali. Ya. Itu kan kalau dianalisis itu ada di zaman Indonesia di tahun 60-70-an. Yang sebenarnya itu menceritakan tentang pergerakan ketika zamannya DITI. Ada pemberontakan itu. Nah, suasananya seperti apa sih Indonesia di zaman itu? Nah, itu latar peristiwa. Latar peristiwa itu. Oke, tadi setting latar ya. Penglataran. Nah, terus saya baca deui kalau nggak salah mah aya struktur dramatik, Mas. Struktur dramatik teh. Nah, ini banyak yang nggak tahu ya, apalagi siswa ya, banyak yang nggak tahu, apalagi siswa di kita ya. Struktur dramatik teh kumaha sih? Kadang disebut, kadang ya siswa-siswa, terutama siswa saya ya. Sebut dramatik teh Pak, drama gitu. Drama diketik. drama diketik gitu ya. Waduh, saya jadi liur gitu ya. Dijelaskan deui kan gitu. Jadi sebenarnya struktur dramatik itu kalau yang umum kita tahu yang Aristotelian. Kalau dalam drama yang taunya awal, tengah, akhir. Itu umum. Yang umum itu. Misalkan di awal misalkan frekuensi ini sakumaha gitu kan, di B segimana, di C segimana. Nah, itu struktur dramatik itu yang umum kita tahu, tapi akhirnya itu berkembang jadi sebuah piramida lah. Jadi sebelum awal, tengah, akhir itu ada di antara awal. Nah, konsep piramida ya. Konsep piramida di struktur dramatik kumaha sih Mas? Nah, saya ge can pati paham ya. Jadi kan awal, tengah, akhir kan segitiga ya. Iya. Nah, ada di antaranya. Di antaranya ada tambahan lagi. Yang awal biasanya itu kita kenal dengan yang namanya eksposisi.
Eksposisi itu di awal. itu naon sih Mas? Eksposisi itu pengenalan. Oh, pengenalan. Jadi tokoh-tokoh dikenalkan. Di situ tuh biasanya pengenalan tokoh. Terus dimulai ada motif-motif tokoh, di situ dikenalkan di eksposisi. Tapi bukan, oh hai penonton, perkenalkan saya, tapi bukan gitu kan? Itu juga sebenarnya gitu eksposisi. Bisa ya, eksposisi juga. Eksposisi sebenarnya. Eksposisi juga. Pengenalan tokoh. Nih, saya kalau di tradisinya ya di teater tradisi. Nih, saya jadi Palurah, ayeuna itu eksposisi. Pengenalan tokoh. Itu eksposisi. Kalau di teater tradisi itu termasuknya eksposisi. Terus, iya. Nah, yang diantaranya itu ada yang namanya rising action sebelum ke tengah. Ada rising action bahasanya. Jadi rising action itu ada penanjakan laku dramatik. Jadi ketika tokoh-tokoh sudah dikenalkan ya, kalau di tradisi, mulai akhirnya timbul bibit-bibit masalah. Bibit-bibit konflik. Ya, bibit-bibit konflik itu mulai di situ tuh di rising action. Ada masalah apa sih? Baru akhirnya di tengah yang biasa kita sebut klimaks, itu baru di situ konfliknya. Permasalahannya apa dan sebagainya di situ. Setelah klimaks sebelum ke akhir, ada yang namanya falling action. Falling action itu penurunan. Setelah konflik ada penurunan. Jadi di falling action itu mulai menemukan titik temu persoalan konflik yang terjadi. Ini kan protagonis sama antagonis posea. Nah, di falling action itu mulai ada solusi yang mau diambil akur kasarnya gitu. Baru akhirnya di ending yang akhir itu resolusi endingnya apa di situ. Piramida itu jadi gitu. Jadi eksposisi, rising action, klimaks, terus turun, falling action, terus ke resolusi itu. Di akhir. Itu yang umum kan? Yang umum itu. Gitu. Ya, kalau misalkan mau lebih paham ya, jadi dibaca aja. Dibaca di buku Seni Teater Jilid 1 ya, Jilid 1 Jilid 2. Oke. Nah, setelah struktur dramatik, ayat tipe lakon. Tipe lakon ya, Mas. Nah, ayat sabara nih Mas. Tipe lakon tuh kalau nggak salah ada komedi, tragedi, terus melodrama, sama satir. Yang tragedi mah di pertemuan kemarin udah dibahas. Ya, yang tokoh utama dalam lakon itu mati. Itu tragedi. Kalau yang komedi itu jenaka, sifatnya lucu. Jadi membawakan ceritanya dengan lucu dan sebagainya. Dengan unsur-unsur kelucuan. Teater tradisi mah di Banten ada ubruk. Nah, itu kan dibawakan dengan genre komedi sebenarnya. Walaupun masalahnya kompleksnya, masalahnya liar tapi dibawakan dengan komedi. Jadi walaupun aya permasalahan gitu ya, tapi dibawa komedi. Jadi akhirnya penonton bisa paham karena dekat dengan penonton. Terus ada melodrama. Nah, kalau melodrama mah kasarnya mah yang drama atau lakon-lakon yang bikin terharu, kesedihan. Biasanya yang sering make ini kalau di film itu, kalau sekarang lagi ramenya drama-drama Korea, drakor. Itu melodrama ya. Sebelum drakor, zaman sebelumnya film India jagonya. Romeo and Juliet sebenarnya tragedi. Di akhir meninggal. Romeo and Julietnya harus meninggal. Tragedi. Tapi ya rada sedih-sedih ya. Di akhir mah berbau unsur melodrama sebenarnya. Terus yang terakhir itu satir Mas. Saya pernah nih nonton drama satir ya. Tapi komedian Mas. Ya. Jadi sebenarnya drama satir itu yang bukan menjelek-jelekan ya, tapi mengkritik sesuatu dengan mau itu cara komedi atau cara tragedi atau cara melodrama, itu dikritik tapi punya niatan untuk memperbaiki itu. Gitu. Pada intinya mah mengkritik ya, satir mah kan, mengkritik sesuatu ya,
mengkritik tentang apalah lingkungan, sampah, sampah dan sebagainya. Kayak misalkan di satir rumah, misalkan dialognya, wih bagus sepatu saya, lihat dong dari sampah. Kan sekarang sampah banyak, jadi saya pakai sepatu dari sampah. Kan satir ya. Ngaledek sebenarnya namanya. Ngaledek, tapi dibawa komedi. Itu kurang lebih kayak gitu contoh satir. Tipe lakon ya Mas? Tipe lakon kayak satir, kayak melodrama dan lain sebagainya. Komedi. Nah sekarang karena ketika sebelum ditulisnya naskahnya, pasti kan diperkirakan ya tokohna rek nu kumaha gitu kan. Mungkin seperti apa nih tokoh-tokohnya. Nah ini disebutnya apa nih Mas? Penokohan. Mun dina Sunda mah lalakon ya. Lalakonna teh saha bae sifatna kumaha. Nah, eta biasanya itu. Dan yang umum kita kenal biasanya ada antagonis, protagonis ya. Itu umum yang umum tahu itu secara umum. Tambahannya biasanya ada detragonis, tritagonis, terus ada foil, utility gitu. Nah, kadang nu ngabeda-bedakeun naon bae Mas? Antara protagonis, antagonis dan tanu paling dia mah nu lain-lain nih ya. Nu lain-lain soalnya kadang pelajar mah nu apalna teh antagonis, protagonis. Yang lainnya kan teu apa ya. Nah, yang antagonis, protagonis kadang siswa mah suka bilangnya teh kalau antagonis itu jahat. Jahat. Protagonis itu baik. Antagonis itu bawang merah, protagonis itu bawang putih. Nah, sebenarnya yang kadang itunya tahu. Tapi sebenarnya kalau secara definisi yang disebut protagonis itu tokoh utama dalam lakon yang membawa alur cerita. Itu bawa alur ceritanya sama si protagonis membawa alur cerita. Protagonis membawa alur cerita. Protagonis. Kalau antagonis itu sebenarnya tokoh utama dalam naskah yang sifatnya bertentangan dengan tokoh protagonis. Itu mau sifat, mau idenya, pokoknya selalu bertentangan jeung protagonis. Protagonis sayang A, antagonis mah menolak gitu. Intinya mah itu. Dan nah karena itu jadi terkesannya antagonis itu jahat, protagonis itu baik. Kesannya gitu karena antagonis dan protagonis pasti bakal selalu bertentangan. Gitu. Selalu bertentangan ya. Nah, nu lain-lain Mas. Yang lain-lain ada detragonis. Nah, detragonis gimana Mas? Detragonis itu tokoh yang membantu protagonis. Tokoh yang membantu protagonis. Jadi yang mendukung protagonis. Jadi dalam Cinderella misalkannya yang jadi detragonisnya itu Ibu Peri. Mendukung protagonis, bantuin protagonis. Terus aya teh nu ngadukung antagonis. Yang mendukung mah ya rata-rata antagonis lagi. Antagonis lagi gitu. Karena pokoknya segala yang melawan protagonis itu antagonis. Antagonis semua. Semua. Gitu. Kalau detragonis mah pendukung protagonis. Terus aya deui nu lain atuh Mas. Ada tritagonis. Tritagonis itu tokoh penengah. Nah, ini yang harus selalu hadir dalam cerita. Jadi tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Kaitannya nanti dengan penyelesaian cerita. Nah, biasanya selalu hadir di setelah konflik. Namun di struktur dramatik mah biasanya selalu hadir di falling action. Tokoh tritagonis itu ada di situ. Itu tritagonis untuk terus menjembatani gitu ya, menjembatani permasalahan biar lahir resolusi gitu. Terus utility mah peran pendukung diri kan yang mendukung semuanya atau mendukung salah satu. Semua. Jadi peran pendukung yang hadir tapi penting dalam cerita. Itu. Misalkan sebagai rakyat. Itu gitu ya. Utility.
gitu. Kayak gitu rakyat, terus ya kemudian misalkan zaman kerajaan prajuritnya itu utility. Jadi menambah kesan bahwa banyak ada kehidupan gitu ya. Gitu. Terus ayana foil ya? Foil. Foil apa sih Mas? Nah, foil mah disebutkan dina carita tapi tidak hadir di cerita gitu. Jadi disebutkan unggul. Hanya disebutkan saja. Tapi nggak ada di cerita. Si perannya nggak ada. Perannya nggak ada, tidak hadir gitu. Ya kalau contohnya Cinderella Day kan di film atau di Cinderella itu selalu diceritakan bahwa ayahnya itu meninggal dan akhirnya Cinderella hidup dengan ibu tirinya. Nah ayahnya ini kan diceritakan unggul tapi nggak hadir. Nah itu foil. Oh iya. Oke sip Mas. Ada lagi ya. Terus Nodi tipe penokohan. Tipe penokohan non baik sih Mas. Ada yang flat karakter. Nah tipe penokohan mah ada yang round karakter. Flat karakter seperti. Nah yang flat karakter mah dari awal cerita sampai akhir cerita karakternya flat, datar gitu aja. Gitu jadi ketika jadi protagonis udah protagonis terus. Itu nggak berubah jadi antagonis terus jadi protagonis. Itu flat karakter. Kalau yang round karakter itu yang ketika awalnya dia antagonis tapi akhirnya dia bisa merubah kepribadiannya. Bisa jadi protagonis, bisa jadi tritagonis, bisa jadi antagonis lagi. Itu yang round karakter. Gitu. Jadi terjadi perubahan sifat ya. Ya, berubah kepribadiannya. Sifat karakter ya. Nah, kalau misalkan yang film mah Joker lah. Joker kan masuknya ke round karakter. Itu sebenarnya di situ. Oke. Aimode si Pitung protagonis ya. Belanda antagonis. Kan sebenarnya mah Pitung punya gagasan, punya ide bahwa dia ingin merdeka. Belanda tidak ingin rakyat Indonesia merdeka. Kan bertentangan. Makanya kita kenal Belanda sebagai antagonis. Karena bertentangan dengan si Pitung. Si Pitung protagonis. Kurang lebih gitu. Oke, sip Mas Eko. Waduh, tapi waktunya ya Mas Eko ya. Tekarawas. Padahal obrolan itu masih banyak ya. Iya. Masih panjang. Oke lah ya. Iya. Oke di bab selanjutnya. Oke. Baca aja dulu bukunya. Ya, gitu aja. Itu yang penting. Oke, baik. Untuk teman-teman di rumah untuk lebih detailnya bisa membaca lagi atau bisa dibaca di buku seni teater jilid 1 dan 2 ya Mas. Jilid 1 dan 2. Nah, nanti kita lanjut lagi obrolannya di video selanjutnya ya Mas. Oke, tapi jangan lupa ya, selalu ingat like, comment, subscribe dan follow IG di bawah ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.